Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita berada di hari Selasa 29 April 2025 ya. Tinggal beberapa hari lagi untuk pergantian bulan menjadi bulan Mei 2025. Tentu nanti akan berdampak pada analisis di berbagai instrumen, melihat dari kondisi global juga yang masih belum mereda hingga saat ini dengan perang dagangnya, kemudian dengan keputusan-keputusan Donald Trump yang bikin banyak negara menjadi pusing dan kacau dalam menerapkan tarif pajaknya, tentu menjadikan investor besar-besaran untuk menjual obligasi dan uangnya ya, banyak menarik dolar, banyak menjual obligasinya, dan efeknya di berbagai perdagangan di pasar uang ya, euro, pound sterling, termasuk emas terus bergerak naik. Kita lihat dulu di euro. Euro kalau kita amati dengan time frame daily, perhatikan di time frame harian, satu hari dengan pergerakan yang ada, perhatikan dari yang berada di sisi bawah ya, mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret 2025 ya, bulan Maret sudah mulai merangkak naik, kemudian April ini juga terus bergerak naik hingga mencapai 1.15778 ya. Kemudian di pound sterling, kalau kita amati di pound sterling juga demikian ya. Perhatikan pasar di pound sterling, kita lihat di beberapa bulan ya, itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa pound sterling US dollar ya, kita lihat di pound sterling US dollar, grafiknya menunjukkan pergerakan yang rally terus bergerak ke atas ya. Dari mulai Januari, mulai Februari sudah mulai merangkak naik, kemudian Maret, April terus bergerak naik hingga saat ini masih berada di ujung ya, berada di 1.34206. Kemudian di emas ya, pengaruhnya bagaimana di emas? Kalau kita amati di emas juga sama. Kita lihat bahkan sepanjang catatan sejarah ya, belum ada harga yang mencapai mendekati harga 3.500 ya. Sempat berada di harga 3.498, nyaris mencapai 3.500 di bulan April ini, menjadikan catatan sejarah bahwa emas betul-betul mencapai puncak kejayaannya. Di lokal kita ya, emas murni sudah mencapai harga 2 jutaan ya, mencapai harga 2 juta per gramnya. Tentu ini menjadikan investor emas ya, penimbun emas dan mereka-mereka yang menginvestasikan di emas murni ya, tentu saat ini sudah mulai panen rayanya. Oke, itu sekilas dari review untuk fundamental sedikit ya. Kita kembali ke XAU dulu ya, dari analisis yang kita sudah sampaikan kemarin. Bahkan pagi-pagi di 1 hingga 2 jam dari kita analisa sudah mencapai target yang kita sudah tentukan di sana. Di emas kita perkirakan kemarin akan koreksi turun sedikit kemudian naik, ya, akan koreksi turun kemudian naik ya, ternyata koreksinya sampai pada highlight warna kuning di sana. Kita tandai ketika dia bergerak turun, diuji di area support di sana. Karena kita menempatkan posisi sell lebih awal ya, tentunya kita bisa mendapatkan peluangnya. Kita mendapatkan peluangnya di pagi hari ya, masih pagi-pagi kita menempatkan sell di 330
3301.45, satu candle merah sudah menembus 2 target sekaligus. Dan itu tentu petualangan kita satu hari sudah selesai. Kemudian di area warna kuning kita tandai di situ untuk menguji kekuatan bearish. Sejauh mana seller akan berpetualang di sana. Ketika mendekati area di situ, perhatikan penolakan, perhatikan momentum dan seterusnya, sehingga struktur nanti akan ketemu. Di area warna kuning tidak mampu dia ditembus dengan signifikan sehingga memantul kembali ya. Sehingga kalau memantul, maka kita akan menguji di area uji di kisaran harga di warna ungu di atas ya. Seharusnya kalau kita menempatkan posisi ya, karena sudah bergerak turun, maka kita bisa menempatkan posisi di lebih awal ya, setelah terkonfirmasi naik. Sehingga kita bisa sebenarnya menambahkan posisi bullishnya setelah warna hijau tebal itu selesai. Kita bisa menempatkan kembali posisi buy di sana. Sedangkan untuk mengukur kekuatan bullish ya lebih signifikan lagi baru di highlight warna ungu yang di atas ya. Kita menempatkan posisi buy di sana di 3320 di awal ya. Tentunya sebenarnya tidak sampai di sini, tadi kita bisa menempatkan di warna biru yang kita tandai ya. Kita bisa dapat berlipat-lipat ya satu hari kemarin, dan bergerak naik kita uji di area warna kuning di atas. Tidak mampu ditutup lebih tinggi akan kembali bergerak turun. Nah kalau kita lihat ini sampai pada, bahkan kalau kita menempatkan buy di atas pun masih sempat pada 2 target. Maka satu hari kemarin kalau betul-betul jeli kita pasti dapat maksimalnya. Di Bitcoin satu hari kemarin kita perkirakan akan bergerak turun ya. Dengan simulasinya satu, tentunya ketika dia menyentuh area warna ungu dia akan memantul kembali dan di atas diuji lagi. Di warna ungu diuji ketika dia ditutup lebih tinggi maka dia lanjut naik. Ketika tidak bisa berpeluang akan turun seperti ini, warna biru ini. Dia bergerak turun menyentuh mendekati area ungu tapi tidak bisa break signifikan. Sehingga posisi sell kita tempatkan di bawah, aman di sana. Kemudian kalau sudah sampai di situ bullish kita bisa ukur, bisa ubah dari titik yang pertama di 93838 kita bisa turunkan setelah warna hijau ini selesai. Sehingga ada signifikan hijau kita bisa menempatkan setelah selesai ini untuk posisi bullishnya. Targetnya berada di ujung resisten boleh. Namun ketika sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan, kita bisa juga menempatkan posisi buy di situ ya, 93838 juga boleh. Dan kalau kita amati ini betul-betul nyaris persis sampai di situ ya, sampai di target kemudian balik turun. Pound sterling kita lihat bagaimana satu hari kemarin. Pound sterling kita lihat, kita perkirakan dia akan bergerak turun dan naik lagi. Nah, kira-kira seperti ini simulasinya. Tidak ada simulasi ke bawah, yang ada dan naik. Dan ini kalau kita amati dia turun hanya sampai di situ, kemudian betul-betul naik ya. Bagaimana posisi kita sudah berada di sana ya, karena kita juga menempatkan posisi sell, tentu yang berlaku adalah manajemen risiko di sana. Ya di 150 atau 140 kisaran harga 1.32992 kita bisa recovery di sana, bisa membatasi dan bisa menempatkan posisi kembali untuk melakukan atau meminimalisir tingkat kerugian. Dan kalau kita lihat sampai pada ujung resisten, ini sudah sampai pada ujung resisten, kemudian tidak mampu dia kembali bergerak turun, mencoba retest tapi gagal ya. Merah ini mencoba untuk retest, kemudian balik lagi naik ke atas. Dengan demikian kita juga bisa manfaatkan posisi buy di situ, bisa menempatkan posisi buy setelah retracement, atau kita bisa mengcover dari sell ini dari jarak yang sudah diukur masing-masing, tentunya untuk meminimalisir, dan berikutnya kita bisa menambahkan kembali setelah break dari resistennya.
Dan ini masih cukup panjang untuk sampai ke atas. Target masih bisa dicapai dengan sangat baik. Kemudian euro bagaimana hari kemarin? Euro kita lihat masih juga bergerak naik, namun kita ada satu posisi di bawah. Tentu yang berlaku sekali lagi adalah risk management di jarak kisarannya adalah 1.13515. Di sana kita bisa menempatkan posisi baru, kita bisa membatasi resiko selnya. Kemudian berada di atas resisten kita bisa menempatkan untuk posisi kembali buy-nya. Tentu kita harus menghitung bagaimana daily range-nya, bagaimana kemampuan pergerakannya, kemudian karakteristik candle-nya, waktu yang sedang berjalan. Nah, semuanya kita perhatikan sehingga kita betul-betul bisa menempatkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Baik, itu yang bisa kita review untuk satu hari kemarin. Kita akan memetakan kembali untuk satu hari ke depan di beberapa pair. Ya, kita mulai dari XAU dulu. Ada support yang kuat di sana, kemudian kita tarik pergerakan naik, kemudian koreksi turun berada di supportnya. Kita perkirakan akan break ke atas dan akan retest berada di supportnya, kemudian akan kembali bergerak naik jika tidak bisa break dari supportnya. Ada support yang cukup signifikan di sana. Hati-hati di area ini karena berpeluang memantul dan bisa break lagi ke bawah. Nanti akan kita lihat bagaimana struktur yang terbentuk, bagaimana tingkat momentum yang muncul di sana dan pengaruhnya. Kemudian di sisi bawah ya, kemampuan bearish nanti kita uji di retracement di sini ya. Kita uji di sana dengan tandai di area koreksinya ini warna kuning. Silakan nanti diuji apakah betul-betul kalau dia break mampu dia menembus dengan baik dan terus bergerak turun atau sebaliknya akan memantul. Ya, kalau dia bergerak turun melewati warna kuning ya, tentu nanti akan diuji di support yang kuat. Di situ ada support yang kuat. Berhati-hati, dia akan kembali memantul dan di atas kalau tidak mampu dia akan kembali turun seperti ini. Nah, ini sudah simulasinya ketika nanti terpenuhi ya tadi aspek yang saya sampaikan. Nah, sekarang dari gambaran ini kita baru menempatkan di mana kita akan menentukan pilihan kita untuk menjual dan membelinya ya. Karena fokus dia akan bergerak memantul ke atas. Kita fokus untuk beli dulu ya, kita beli di kira-kira di mana ini ya, kita atur jaraknya ya, mengingat daily range-nya juga lumayan panjang sehingga kita atur jarak yang potensial di sana. Baik, kita tempatkan di 3329 atau 3341 sorry ya. 3341.62 ya, dengan jarak cukup panjang ya dari kondisi normalnya. Kemudian targetnya berada di ujungnya itu sudah lebih dari cukup ya, kita tempatkan target di 9 poin ya, 8 sampai 9 poin dari titik entry kita ya, yakni berada di kisaran 3351.31 3351.31. Oke, kita perbesar biar lebih terlihat di sana. Bullishnya kita tempatkan di sini, kemudian targetnya kita tempatkan di sini, kemudian target berikutnya, target selanjutnya kita tempatkan di 3361 masih berada di area uji bullishnya di sana. Oke, kita tempatkan untuk target berikutnya di 3360 ya. Ini kita targetkan 3360.40. Nah, sampai di mana pergerakan naik kira-kira kita akan uji seberapa kuat dia nanti akan bergerak naik. Kita lihat dari sisi sebelah kiri untuk mengukur kekuatan bearish. Nah, kira-kira kalau kita uji di sana apakah mampu atau tidak, kita coba hitung ya, biar nanti probabilitasnya bisa kita dapatkan. Dengan melihat satu
pergerakan kemarin ya, daily range yang kita lihat apakah potensi sampai di sana, kita lihat. Nah, ternyata masuk ya, kita turunkan sedikit di situ. Ya, jadi area jenuh berada di 3405. Area jenuh beli kita perkirakan di 3405 poin sekian ya, kita tidak usah hitung poinnya. Oke, perhatikan di area di sini nanti karena berpeluang akan berbalik arah. Sementara untuk posisi di bawah ya, kita menempatkan posisi sell ya, nanti kalau dia ditutup lebih rendah dari level psikologisnya sebelah kirinya, maka dia akan kembali bergerak turun ya. Dia akan terus berjalan merah ya sampai di area retrace-nya. Maka sellnya kita tempatkan di 3318.90 ya, 3318.90 dengan target berada di warna kuning di sana ya, cukup berada di warna kuning yang masih realistis dan potensial ya. Kita targetkan di 3309.16 ya, 3309.06 dan target berikutnya ya, kita naikkan menjadi 1000 ya, 10. Oke, kita targetkan selanjutnya di 3298. Target 3298.84. Titik jenuh jual, kita lihat titik jenuh jual apakah berpotensi ya, di sebelah kiri bawah itu ada banyak rejeksi sehingga kita tempatkan untuk area jenuhnya berada di area supportnya di sana. Dan ini sangat masuk akal sekali. Oke, kita tandai untuk area jenuh jual berada di 3267. Area jenuhnya berada di 3267. Berhati-hati nanti melewati garis atau kotak kayak highlight warna ungu di sana, karena di situ menjadi area untuk kita lebih berhati-hati, akan berpotensi untuk memantul kembali ke atas atau berbalik. Sedangkan kalau nanti ternyata break ya bisa lebih panjang lagi tentunya ya. Kita perkirakan hanya sampai di situ untuk hari ini dengan perhitungan yang masih wajar dengan kondisi-kondisi saat ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman kalau bisa mengikuti dengan baik, saya yakin ini masih cukup peluang banyak untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah. Gurih dan kriuk-kriuk.